Santai wae Mas, durung ana wong, lagi wong loro tok iki.
cek ada. Oh, iya. Biasanya cepat kan. Ya, Mister. Oh. Masih belum ada orang, Mas Firdan. Tunggu temennya. Nanti orang. Baik.
Ya, selamat siang. Mas Riza, walaupun 4 Selamat orang, siang. diberangkatan aja gimana ini? Wes, Terus, angkat aja. ayo, Ya, ya, ini kan angkot tuh harus berangkat ya. Nanti masalah setorannya piro karo iya, juragan kan iya. ngomong apa Betul, nah betul, betul. pandemi. Betul, masalah setoran itu belakang lah. Yang penting kita menjalankan tugas. Gitu. Karena Iya. juragane angkot kan biasanya nakok no, setoranmu piro? Sampai enten deh bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penumpang dua gini. Saya kernet di sini. Ada Mas Rahmat ya. Dan Pak D Santoso Pati. Sugeng siang Pak D. Salam kenal. Selamat siang dan salam kenal juga. Saya Ini dengan Bapak Riza. Saya Riza, ye. Saya ini supir angkotnya kan Mas Yeno, saya kernet pocokan. Yang jauh Pak D Santoso usahanya apa? Saya cuman penumpang loh ini. Penumpang lagi, penumpangnya kali ini. Terus Rano, supir angkot itu udah bareng gitu. Pak D Santoso usahanya kenapa Pak D? Yang jauh sambil ngobrol-ngobrol aja. Itu tukang seduh kopi PK. Waduh, lah enak itu. PK. Apa kopi khas mana? Gunung Muria. Gunung Muria. Ambil Muria, dari daerah. spesialnya memang Gunung Muria, cuman ya kita untuk menghidupi dapur ya kita pakai blend dari mana aja, mengikuti kebutuhan pasar. Oh, berarti ya apa ini Muria yang masuk Pati gitu ya, yang apa? Iya, kalau betul. Colo itu Kudus ya. Terus saya kalau terus ke kanan ya. Itu Kalau Muria apa? Itu memang kebetulan tiga kabupaten ya. Yeah. Gunung Muria Terus itu. Pati satu. Jepara. Satunya mana? Oh iya, Jepara ya. Iya. Jepara, iya. Gimana Pak Dip pemasarannya kopi? Alhamdulillah. Selama ini mengikuti teman-teman aja. Iya. Mereknya apa, Pak D, dengan kopinya? Oh, Torenggo. Torenggo, Pak. Anu ya. Kalau Muria tertingginya Gunung Muria. Oh gitu, puncak tertingginya malah masuk Pati ya? Saptorenggo. Puncak Saptorenggo, iya. Kebetulan kan memang masyarakat lokal itu kalau mau nyebut Saptorenggo kepanjangan. Ya. Jadi diambil Torenggo. Ya, apa di mana-mana gitu ya, kayak bahasanya orang Wong Jawa lah. Wong Jawa itu kan nyoncow kalau ngendikan kan sepegah ribet gitu loh. Ya, pemasarannya sampai mana saja? Baru skala lokalan sih, cuma kalau mau masuk nasional baru sedikit-sedikit, Pak. Panjenengan setorannya pakai ini, pakai apa yang sudah kopi siap saja atau masih jualan bin ya? Dari bin sampai brown sampai liquidnya, cair. Oh, lengkap ya? Iya, Pak. Ada juga produk yang lain. Sekarang lagi serius sama ini nih. Ini. Gula aren. Oh, gula aren. Gula aren cair, tapi dia tinggal tuang aja untuk mix kopi susu. Oh iya, sekarang memang lagi rame kopi susu. Tren ya. Iya, kopi susu gula aren gitu. Oke. Berarti itu yang siap ya, siap minum ya, siap saji ya. Siap. Ya, Jenengan
J. Ya, harus Di punya apa? kebetulan mau buka kedai-kedai itu untuk suplai kedai-kedai kopi sekaligus ke espressonya. Jadi pelaku yang jualan kopi itu tinggal kita kasih takaran espressonya berapa, terus susunya berapa, terus untuk gulanya berapa. Jadi mereka tinggal praktis. Jadi kalau untuk yang tinggal gitu, tinggal jualan aja mereka. Oh, itu yang masih ngeracek ya. Kalau yang ini yang apa minuman dinginnya yang siap minum gitu, jenengan juga bikin. Kalau yang langsung siap, jadi espresso, gula kalau apa? yang siap minum itu mungkin terkendala ini ya, teknologi packagingnya ya. Karena itu kan butuh otomatis karena siap minum. Expirednya kan jadi pendek. Nah, kita belum bisa proses. Jadi enggak. Jadi kalau memang teman-teman kami ya, kalau kita belajar bareng-bareng itu kan ada yang siap minum dikemas di botol aja. Cuman dengan konsekuensi kalau bicara reseller ya mereka harus punya showcase aja sih. Jadi memang harus dingin ya. Dan izin edarnya juga sederhana aja, karena memang di bawah 7 hari sudah habis itu lebih apa? Biasanya kalau teman-teman nitipin di ini Mas, Pak di apa di kantin-kantin sekolah atau di kampus, cuman ya gara-gara pandemi ini bubar kabeh. Ya. Kelihatan Pak di panjenengan juga komunitas mestinya kita sekarang yang kirimnya ke kedai kopi. Komunitas kedai kopi ya. Iya. Di komunitas Kumima juga panjenengan? Enggak. Ya, cuman partisipan aja. Ada di Kumima. Oh, partisipan, penggembira ya. Jadi ini di pertemuan yang sebenarnya keempat ya. Yang pertama dulu pengenalan pendampingan, terus yang sesi pertemuan kedua ini 4 hari ya. Jadi yang pertama itu mengenai mentor ya. Terus yang ketiga ini ada 3 sesi atau 3 kali pertemuan ini, Kamis, Jumat, Sabtu ini ya. Ini yang terakhir. Materi-materi sudah di-share Pak D dan Mas Rahmat. Jadi nanti harapan kami ini kan sebenarnya yang membedakan saya Mas Yenu dengan teman-teman karena ilmu ini ya mergo sinau dhisik lah, tapi kita ingin berbagi, mudah-mudahan Pak D nanti juga bisa berbagi ilmu dengan teman-teman di lereng Muria ya kalau panjenengan nanti. Ada komunitasnya aja kalau banyak. Ada komunitasnya. Ada banyak komunitas kopi. Enggak apa-apa nanti. Ada yang klaster kopi, ada yang beberapa teman juga yang mereka memang membuat komunitas tersendiri. Khusus spesial kopi ya. Iya. Karena memang ilmu, jadi begini, ini ilmu manajemen ya, bukan ke arah teknis ya. Kalau teknis mungkin teman-teman tentang perkopian lebih paham, mulai dari budidayanya, terus panen bean-nya, ngolah green bean jadi di roasting dan sampai ke hulu hilirnya lebih paham. Tapi kita belajar mengenai ilmu ini manajemennya, manajemen pendampingan. Terus ini ada ilmu lagi tentang keamanan cyber. Jadi 2 hari terakhir kemarin kita membahas bahwa perangkat lunak kita, hardware kita, perangkat keras kita ya kayak HP. Kalau di rumah ada laptop, terus di dalamnya ada email, software-nya email, itu memang rentan sekali dengan serangan cyber. Bahasanya itu dihack. Saya tanya ke Pak D nih, panjenengan jualan di marketplace enggak? Belum. Misalnya Tokopedia, Shopee, belum ada, ya. Barangnya ada di situ kan lewat ini ya, toko-toko lain. Ada semacam marketingnya sendiri lah yang membantu pemasaran. Sudah mengarah ke
marketing online belum dengan Facebook atau Instagram panjenengan? Instagram ada, Facebook ada, cuman Belum ya? karena yang ngelola kalau sekarang masih Iya. sendiri sih, jadi belum sampai detail. Iya. Facebooknya kenapa Pak D? Di Santos, Toronggo Coffee ya, yang spesifik. Toronggo Kopi ya. Toronggo Kopi. Langsung ketemu kok ini ya. Ya. Toronggo Kopi. Di IG juga sama, juga Toronggo Coffee. Tulisannya Toronggo ya? Torenggo. Sorry, Sap Toronggo ding, sorry. Iya. Sap Toronggo ding. Toronggo Kopi. Wih, kemasannya udah apik, no. Hijau itu ya? Hijau atau yang hijau semu hitam itu? Enggak, ada hijau, ada hitam, ada merah, ada hijau semu hitam. Tergantung dari itu kan membedakan kualitas dan jenis kopi sebenarnya. Iya. Robusta ya? Kalau di Muria identik dengan Robusta aja. Robusta. Wah. Ada Arabica cuma 10%. Saja nih apa brandnya di Santos ki ya anu ki kemedol ini di Santos Eseloro. ini saya melihat anu ya brand kopi gitu kan Torenggo boleh ya mungkin kalau bicara no. Sulit untuk menghafalkan ini ngeten J. Nah, kita belum berteman nih. Kenapa nyun sewu kalau masuk ke Facebook ini berarti ada password ya. Masuk ke Facebook dengan email password pengamanan passwordnya. Ini kita belajar. Yang tahu passwordnya Facebook cuma jenengan atau ada admin atau ada apa? Cuman saya siapa? Jenengan aja. Jadi masih aman ya. Jadi kalau 2 hari kemarin itu kita belajar mengenai cara tadi malam ya. Kalau tadi malam cara menentukan apa istilahnya tuh jenis-jenis serangan cyber itu seperti apa. Karena siapapun baik itu perusahaan besar, perusahaan kecil, UKM, orang tua, anak kecil itu serangan cyber itu bisa terjadi ya, serangan cybernya itu bisa terjadi. Oke, untuk yang siang ini materinya hilang. Materi ini apa Mas? Tadi Mas sudah di-share ya? Mas Yenu ya? Halo? Materi ini hilang. Oh iya. Pak Rahmat terkenal loh. Pada pati ini loh. Halo Om, piye Om? Suaranya buanter banget. Aku lagi golek materi. Salam kenal Om Torenggo, salam kenal. Oh, Pak Rahmat ini siapa ya? Salam kenal balik Pak Rahmat. Pak Rahmat Salam kenal. Pak Rahmat dari mana? Kula dari Kayen, Pak. Oh, Kayen. Cukup pakai bahasa Jawa nggih? Nggih, saking Kayen. Kayen berarti bagian dari Indonesia Barat, Pak. Nggih, kalau wingi nggih rencang-rencang kumima nggih dugi mriko.
Dugi pundi? Dugi pundi Pak Rahmat? Pak Torenggo di mana nih, Ki? Pak Torenggo lagi di Gede, Pak. Di Gede, Pak. Nggih. Monggo. Tapi gembong. Katuran tindak wonten Celuwak. Oh, nggih. Kadosipun nate ketemu nggih. Mbok menawi nggih. Kadosnya jenengan intonasi suaranya kados tepang, Bun. Wah, niku terkenal niku. Nggih. Sajin apun, Pak. Pak Rahmat. Apun. Halo, nggih, sinten? Pak Rahmat niku sinten nggih? Rahmat Ahmad Widianto. Hidayat. Rahmat Widianto. Niku. Kagungan usaha apa, Pak? Abon apa? Abon. Abon apa niku? Abon kopi. Abon iwak, Pak. Kalih bedamel kopi, kalih perenggo nggih. Oh, ngoten. Kagungan kopi iki nggih, Pak Rahmat nggih. Kula nganu damel kopi gula aren, Pak. Oh, ngoten. Sami kalih kula berarti, Pak. Nggih. Oh, ngoten. Nggih, mangke tak nderek gabung nggih. Alhamdulillah, Pak. Monggo. Malah seneng mangke nggih. Niku Nggih, mereke Niku gadah. Asmo, Pak. Merke napa? Kopi Asmo. Oh, kopi Asmoro nggih. Nggih. Oh, Ini kacinta saya. berarti posisi wonten kayen Pak Rahmat. Halo. Pak Rahmat, kopi Asmoro. Kopi Asmoro nek mboten klentu kula nate ngertos. Tapi sing posting Baru IG, Pak. Facebooknya baru belum. Baru di IG Kopi Asmoro. Mboten maksudnya ngeten lho. Kayaknya sing sering posting niku Pak Sultan nggih. Sanes niki Pak Rahmat. Oh nggih. Mboten kadosnya kan nate ngertos ngoten lho. Maksudnya Pak Sultan Akfa napa-napa niku. Gadah niku. Napa posting niku. Kopi Asmoro gadane Rahmat, Pak. Oh, Pak Rahmat nggih. Mangke dalam karapan nggih. Pak Rahmat kayen nggih. Nggih. niku priyaine setunggal, Pak. Monggo Pak Hadi Pinter. sekedari Nggih, Pinter. kapan-kapan kula tak sowan mriko nggih, Pak. Monggo. Cereng sing kopi kekian nggih. Nggih, sami. Kula malah remen nek Matur suwun. Waalaikumsalam. dereng Monggo diparingi. Pak dosen dilanjut. Dereng diparingi Arep. matur suwun. Arep ning ndi? Arep ning ndi? Niki Pak D, kula kan ningali napa? Kemasannya sampai nggih. Cuman dia dijual di Tokopedia juga ya. Nggih. Ada pakai Tokopedia, ada apa? Memang Nggih. Mungkin reseller nggih, Pak ya. kelola dengan baik. Nggih. Hobi kluyu. Kalau Pak. apa? Lihat di hobi lihat di apa? Ini ada Zafir Amal tuh Shopee ya. Di dua materi terakhir, Pak, sebelum materi yang akan kita belajar bareng sehari ini itu ada serangan cyber itu ke akun-akun yang menggunakan kebetulan yang diambil datanya itu email yang digunakan untuk mendaftar di Topet. Panjenengan bisa melihat apa materi yang tadi malam yang di-share di YouTube itu. Jadi kalau agenda hari ini nanti kita akan belajar tentang memahami cara pencadangan dan pemulihan ini apa. Kalau ada data-data kita yang diambil ya atau karena ada serangan cyber itu jadi nggak bisa kepakai datanya. Misalnya data penjualan, data produksi. Ya. Jadi cadangan yang dimaksud di materi ketiga keamanan cyber ini adalah salinan informasi atau data utama yang disimpan terpisah. Biasanya kalau teman-teman tuh pakai USB, flash disk ya. Habis pelatihan dinas
Terus Pak materinya gitu. Padahal secara sekarang sudah ada apa Google Drive ya. Kita tinggal kasih linknya nanti dibagikan. Kalau dulu masih flash disk ya, sekarang agak sih berkurang. Jadi memang teman-teman ini Mas Pak Deyadi dan teman-teman yang lain perkembangan teknologi itu menuntut kita untuk selalu update ya. Nanti bahkan mungkin di HP kita itu isinya data sembarang kalir di situ ada. Mulai data-data pelatihan, data-data laporan keuangan. Yang dulu laporan keuangan pakai buku besar misalnya. Jadi yang dimaksud dengan cadangan di sini ya data-data tadi. Jika terjadi insiden serangan cyber, bencana alam atau peristiwa lainnya, Anda dapat memberikan data atau perangkat menggunakan cadangan ini dan melakukan pekerjaan seperti biasa. Nah, seperti kasus kemarin waktu di Kudus Pati itu ada banjir, itu kan ada satu keluarga ya di TV sih saya lihat. Itu ijazah anak-anak itu Kelly hilang gitu kan. Nah, untungnya gurunya itu sudah simpan di yang SD ya, guru anaknya itu yang SD itu disimpan datanya, di scan ijazahnya, disimpan di Google Drive. Jadi itu sangat membantu sekali, tinggal itu dikeluarkan, kasihkan ke sekolah atau mungkin nanti ada ijazah yang di situ salinan ya atau kopi. Nah, itu fungsi cadangan seperti itu. Yeah. Pencadangan sangat penting bagi kelangsungan usaha. Terhentinya pekerjaan yang disebabkan oleh kehilangan data dan aktivitas berbahaya dapat berdampak serius pada produktivitas. Pak D, saya mau nyun sewu, saya mau diskusi sama panjenengan. Kalau panjenengan ngeracik kopi gitu ada catatan-catatannya enggak? Atau hanya semua catatan ada di kepala gitu? Ya, karena di kepala sering blank. Blank ya, dicatat di buku itu ya. Buku atau apa nanti sambil ke Keep ya, ke Google ya. Coba panjenengan bikin akun ya, kalau ada akun email Gmail itu kan di sebelah kanan itu nanti bikin data drive disimpan gitu. Jadi itu sangat membantu ya. Selain dengan flash disk, kalau flash disk masih kemungkinan itu flash air jadi nggak bisa ini. Bisa punya pengalaman buruk dengan flash disk, Pak. Lagi kenapa? Ical apa? Rusak. Betul, tiba-tiba nggak kebaca. Oh iya, betul. Itu juga sangat merugikan kita. Jadi apalagi selama ini kan kalau teman-teman pakai ponsel ya atau istilahnya tablet, terus kita tidak bisa jualan online. Ya. Terus kita tidak dapat mengakses file pelanggan. Misalnya kalau HP hilang, data-data pelanggan kita belum sempat di backup di Google ya. Nah itu akan sangat menyusahkan kita sih. Belum lagi ada serangan cyber ya, atau mungkin virus misalnya. Jadi informasi seperti contoh di materi ini, kalau memang data itu data rahasia negara, rahasia perusahaan, pasti akan dibajak atau dicuri, itu ditebus sekian. Tapi jarang kalau kasus seperti ini. Pencadangan sangat penting dari kelangsungan usaha. Cadangan data akan sangat membantu untuk memulihkan dan melanjutkan pekerjaan dengan segera. Itu udah pasti. Flash disk yang nggak bisa kebuka itu isinya data apa, Pak D? Yang kagungan jenengan itu? Materi-materi pelatihan sebenarnya. Materi pelatihan ya. Materi pelatihan atau mungkin sekarang metode YouTube atau TikTok untuk panjenengan ada enggak YouTube-nya enggak? Misalnya Pak De Santoso habis ikut pelatihan, terus dari situ diterapkan di usaha kopinya ya.
Terus di situ ada apa? Kalau panjenengan otomatis dari hulu hilir kan, mulai dari pengolahan bin dengan konsep semi wash, full wash, ya. Terus bikin YouTube gitu tutorial gitu, pernah belum Pak De? Belum pernah. Belum ya, dicoba lah. Itu salah satu untuk branding usaha jenengan Sebenarnya juga. itu menarik juga ya buat branding juga ya. Iya, jadi kan Itu menarik. Dan memang ya apa yang gampang aja kalau ada segmen tertentu ya. Jadi kita bicara tentang YouTube dan apa yang saya sampaikan ini TikTok itu juga untuk bahasanya itu untuk menyimpan data berupa mungkin formula atau ilmu atau apa sambil kita berbagi sih. Jadi YouTube Torenggo. Nah, jadi nanti kalau sekarang trennya itu adalah belakangnya dikasih TV Pak De. Torenggo TV oleh D. Santos misalnya. Itu kan juga branding yang menarik loh. Nah, nanti sekalian buat pembelajaran teman-teman yang mau belajar, yang mau apa istilahnya datang ke situ. Termasuk di dalamnya ilmu-ilmu atau data-data yang apa bisa dan penting bagi kelangsungan bisnisnya kopi jenengan. Seperti ini contoh ya. Jadi ini studi kasus ini. Ada orang yang apa kehilangan data skripsinya karena memformat flash disk misalnya. Jadi ada yang mengcopy apa flash disk, terus dia harusnya copy yang di pencet cut atau potong jadi hilang. Ya ini yang akhirnya apa ini kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan mungkin tanpa kita sadari sih. Kalau di materi slide 13 ini. Terus berikutnya tadi malam kita belajar tentang ini. Ada istilah ransomware dan cadangan. Yaitu catatan tentang ransomware merupakan jenis malware yang blokir akses ke sistem perangkat atau file hingga tebusan dibayar. Tapi ini jarang ya. Jarang terjadi. Biasanya kalau serangan ransomware ini ke beberapa corporate atau perusahaan besar. Tapi bisa juga karena kalau kita keamanan cyber kita, kalau tadi malam yang perlu diterapkan ilmunya begini Pak De, panjenengan password email itu diganti berapa kali selama sebulan mungkin atau setahun sekali? Email password jarang banget ya Pak ya. Jarang. Diganti Pak, diganti Pak De. Minimal apa? Sudah ya. Jadi kalau apa email itu didaftarkan di marketplace itu sangat riskan sekali akan adanya pencurian atau pengambilan data kita. Jadi kalau sekali lagi saya cerita kalau kemarin sempat ada jutaan data pelanggan Tokopedia itu disalahgunakan. Nah, itu mungkin salah satu dari kita ini. Makanya kalau password rajin diganti ya anulah apa kalau sebulan sekali terlalu cepat ya mungkin 2 bulan atau 3 bulan tapi minimal harus diganti. Terus ada istilah apa WannaCry itu juga serangan untuk cyber juga di mana menyerang sistem operasi. 12 institusi di Indonesia mengalami serangan ini termasuk perusahaan perkebunan dan manufaktur serta perguruan tinggi. Ini yang beritanya ada di conversation.com. Ini contoh-contoh serangan cyber. Ini sempat dikupas di media bahwa serangan cyber ini meningkat ya. Pada saat pandemi ini salah satunya melalui virus WannaCry. Selama work from home sangat memperparah ransomware. 2,13% serangan ransomware di Indonesia menyasar pada usaha kecil.
pencegahannya adalah pencadangan data, perangkat lunak yang sah, dan evaluasi sistem keamanan. Tadi yang password tadinya Pak, dicoba nganulah diganti, diupdate, tapi ganti kita juga keengganan teman-teman tuh ganti password tuh begini teman-teman, kok nggak lali, dan kebanyakan teman-teman gitu. Mau dipikir yang tadinya nggak punya password dibikinkan password aja, jadi istilahnya lupa ya. Teman-teman pendamping itu sering oh iya gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau serangan-serangan cyber itu juga mencapai atau menyasar ke para pelaku usaha kecil. Nah, kita bicara mengenai cadangan ya. Ada istilahnya cadangan offline dan online. Jadi kalau offline itu mengacu pada penyimpanan data secara lokal, hard disk, eksternal, USB, flash disk, ya, kartu memori. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau misalnya kelebihannya pasti hubungannya dengan akses lebih cepat, kapasitasnya ya besar, tapi kalau kekurangannya, kalau kita punya flash disk banyak atau eksternal, kita lupa data ini disimpan di mana. Jadi kenapa saya bicara data ke teman-teman UMKM? Salah satu hal yang jarang dilakukan itu Pak Di Santoso. Panjenengan punya data pelanggan enggak? Database pelanggan. Ada. Gimana? Pelanggan kopi, pelanggan yang beli Torengo, pelanggan yang beli De Santos, itu ada berapa orang? Terus data ada nomor HP-nya, ada dia kalau reseller itu, karena ini larinya ke ini Pak Di, customer. Jadi kalau kita mainnya sistem pakai reseller ya, reseller, distributor, agen itu kan, oh reseller ya aktif, itu pasti kita ada datanya nih. Jangan pakai reseller Pak Di? Pakai nggak? Selain yang di Tokopedia tadi. 80%-nya reseller. 80%-nya reseller. 80 reseller ya dari itu ya. Dan omset paling besar pasti dari reseller ini ya. Iya kan? Iya. Kalau 80% sales volume atau nilai penjualan dari reseller pasti dari reseller ini. Oke. Reseller ini ada perlakuan khusus nggak, Pak D? Ya, kalau lebih ke ini ya, ke emosi ya kali ya, perlakuan khususnya, bukan. Tapi kalau prestasi ya, prestasi penjualan itu iya. Oh iya, prestasi. Ya, ada reward. Terus lah. Ada reward ya pasti ya, oke. Ada reseller yang dia tidak pernah mencapai target misalnya, kalau menurut jenengan ada nggak perlakuan khususnya mungkin dengan tadi ikatan atau emosional gitu? Ya sebenarnya kalau didampingi ya. Sejauh ini belum sampai sedetail itu ya. Belum ya. Dampingan, berarti apa? Omset dan sebagainya gitu kan. Nah, berarti ada begini ya, taruhlah komunikasi gitu, tau nggak sampai dampingan ke enggak. Sharing. Jadi masalah permasalahan. Yeah. Jadi kenapa pada materi ini kita bicara mengenai cadangan ya, cadangan tentang data ya, harus ada cadangan. Itu kan data pelanggan, taruhlah misalnya ada 100 kali transaksi, 80%-nya adalah transaksi dari reseller, ya kan. Otomatis ada reseller yang repeat kan. Nah, ada apresiasi pasti. Terus kita masuk di data. Terus yang berikutnya ada reseller yang penjualnya stuck itu aja, ya kan. Terus ada lagi reseller yang tadi penjualannya agak melemah, mungkin karena ada permasalahan jejaringnya yang kurang kuat. Jadi otomatis kan data ini kita olah, ya kan, kita simpen, ya. Yang dimaksud seperti itu. Coba mungkin nanti teman-teman yang
berhubungan dengan cadangan data ini bisa discuss di akhir materi. Terus dari cadangan data yang berikutnya adalah online ya. Ini yang tadi saya sampaikan Pak D. Kalau panjenengan pernah mengalami trauma dengan flash, ya kalau bicara pencadangan secara online ya otomatis harus tersedia koneksi internet. Ya. Jadi kelebihannya adalah cadangan daring melindungi Anda dari segala jenis kehilangan data. Kekurangannya ini kalau nggak bisa akses, saya yakin lah di kafenya Torenggo ini ada wifi, ada ya kan, pasti internet nggak ada masalah. Terus di drive juga penyimpanannya terbatas, hanya berapa giga itu ya, saya nggak begitu hafal. Untuk satu akun email. Terus pencadangan awal dapat memakan waktu jauh lebih lama daripada di drive eksternal. Iya, karena kita upload tergantung dengan kecepatan koneksi ya, koneksi internet. Coba Pak D belajar Google Drive. Sudah pernah dapatkan teori tentang Google Drive ya Pak D? Atau bahkan sudah pernah menggunakan Google Drive? Belum ya. Itu menarik nanti. Itu di masuk email sebelah kanan tuh nanti ada tombol-tombol pilihan. Nah, dari situ bisa dicoba. Boleh ya. Ada pencadangan dan pemulihan. Jadi selain data, sistem operasi juga ada pencadangan otomatis. Teman-teman pasti yang punya aktif dengan menggunakan WhatsApp, WA Group pada saat-saat tertentu pastikan di situ ada waktu pencadangan. Nah, itu otomatis itu settingan setiap beberapa lama atau sekali beberapa waktu ya. Saya nggak begitu paham, tapi istilah pencadangannya seperti itu. Jadi itu memang harus dilakukan. Pencadangan sistem operasi itu juga untuk menghindari dalam. Nah, ini saya sambut dulu ini Pak Jarod dari Kebumen, terus Mbak Asni dari Palu Sulawesi Tengah. Ya, dari PPKL ini dari penyuluh koperasi. Tuh ada join lagi Pak. Siap. Baru join Pak Hidup, Mas Nunung. Nah, monggo dilanjut lagi. Mas Nunung, Mas Firdan, terus ada Nini Bulgaria itu dari Bulgaria aja. Bu Nini, nah itu ada Mas Yeno. Dari ada jauh ini dari Pak luar Erman juga. Oh Pak Erman, balik lagi Pak Erman. Ya. Monggo Pak Erman, nah ini mesti Pak Erman juga kenal Pak Desantoso toh. Jadi kan tadi malam harus dengan kopi ini. Monggo. Ya, jadi ya saya ada Pak Jarod, ya ada Mas Nunung, ada Mas Firdan, balik lagi Mas Firdan ini dengan tadi saya juga nunggu lama gitu sampai setengah jam baru bisa dimulai. Alhamdulillah bisa bergabung kembali. Jadi saya lanjutkan Mas Yeno dan teman-teman. Jadi istilah pencadangan di sini adalah pencadangan bisa juga data, bisa juga kalau kita bicara pemulihan itu adalah pemulihan data atau operating system atau sistem operasi. Jadi di sebelah kanan pojok kanan itu materi itu ada tips selalu cabut perangkat cadangan eksternal Anda ya pada saat kita sudah jadi gini, fungsi eksternal hard disk ini kan hanya untuk menyimpannya dan memindahkan. Jadi pada saat kita selesai memindahkan, kadang-kadang begini, saya pun lupa eksternal hard disk itu nancep dari kerja, jadi sampai berjam-jam. Ternyata itu salah gitu. Jadi kita harus selalu mencabut perangkat ini di eksternal hard disk-nya kita. Ya. Itu juga karena di sini ada aliran, katanya sih kalau saya dapat ilmunya itu ada aliran listriknya juga. Terus karena sistem eksternal hard disk ini beda dengan eksternal hard disk yang di komputer, mungkin kerentanannya lebih ini ya. Lebih rapuh
Ya. Jadi ini ada ya mungkin bisa dilakukan nantinya setelah materi ini. Pencadangan dan pemulihan coba teman-teman nanti mencoba memindahkan biasanya itu gambar-gambar itu ya, gambar-gambar atau materi yang di-download di HP dipindahkan dengan menggunakan external drive atau dengan OTG biasanya ya, dengan OTG terus mengonfigurasi cadangan untuk komputer ya kalau yang panjenengan pakai komputer. Terus pikirkan bagaimana data penting Anda, data yang jika sampai hilang akan menyebabkan Anda tidak bisa bekerja. Ini yang mungkin kalau apa teman-teman PPKL ya, yang dampingi koperasi, otomatis ada beberapa data-data koperasi yang apa istilahnya performance yang berhubungan dengan apa penilaian kinerja koperasi. Meskipun itu datanya data-data secara ini ya, secara apa? Data-data secara istilahnya bukan rahasia ya, yang masih bisa diakses oleh para pendamping koperasi PPKL ini mungkin masih bisa dibantu untuk mencadangkan datanya supaya tidak hilang. Terus nah ini ada beberapa instruksi nanti bisa dilakukan. Sekali lagi ini materi di sini sifatnya praktek ya, praktek. Jadi kayak tadi malam itu ada akses untuk mengecek apakah email kita itu aman ya, melalui periksadata.com misalnya. Terus ini nanti bisa juga dilakukan prosesnya untuk pencadangan di Android. Sama bagi yang menggunakan iPhone juga bisa nanti dipraktekkan ini. Karena saya nggak pakai iPhone ya. Apple Crowak, jadi nggak begitu paham mengenai ini. Sama untuk PC desktop juga sama. Di sini ada tips bagaimana untuk yang Windows 10 sama 8 itu dengan menggunakan file history, dengan Windows 7 menggunakan Windows Backup, dan seterusnya. Yang Mac juga sama. Oke, nanti pertanyaan terakhir ya kita diskusi aja. Jadi di sesi berikutnya ini masih 10 slide lagi. Di sesi ketiga, tapi di bagian berikutnya. Nah ini yang tadi malam, teman-teman yang belum bisa akses atau bergabung dengan Zoom tadi malam, sama Mas Yeno ada YouTube-nya. Jadi 2 hari terakhir kemarin kita bicara mengenai sebuah toolkit atau alat ya. Alat yang bisa diakses melalui websitenya Micromentor. Melalui websitenya Micromentor, coba akan saya coba masuk ya. Atau mungkin ini saya selesaikan dulu materinya. Jadi ada toolkit yang diberi nama Global Cyber Alliance. Global Cyber Alliance ya. Alliance. Jadi toolkit internasional yang bisa diakses gratis dengan masuk ke websitenya Micromentor. Jadi di toolkit itu ada fitur untuk memeriksa keamanan keamanan cyber kita dengan memasukkan data-data software atau hardware yang kita miliki. Maksudnya informasi ya, bukan data bukan data pribadi kita maksudnya. Terus di situ dengan menggunakan toolkit tadi itu menggambarkan bagaimana kita bisa membangun budaya keamanan cyber. Selama ini bagi teman-teman belum terbiasa ya. Saya jujur aja mungkin dengan Mas ini juga sama. Ilmu cyber ini juga
diperoleh dari master mentor selama kita mengikuti pelatihan kemarin. Dan kebetulan siang ini bisa kita share ke teman-teman bagaimana kita membangun budaya keamanan cyber dengan bahwa kita tidak bisa menghindari risiko, tapi kita bisa menguranginya, memitigasi risiko istilahnya ya. Terus bagaimana kita memahami potensi risiko, tapi yang memungkinkan kita untuk melakukan tindakan pencegahan. Terus kalau kita bicara budaya keamanan cyber, bagaimana menjadikan keamanan cyber itu prioritas. Jadi kita jangan mengentengkan atau menyepelekan. Wah, maaf ya, usaha saya masih kecil, saya mikro, ya. Saya belum perlu untuk memahami tentang ilmu keamanan cyber itu yang perlu kita luruskan ya, bahwa keamanan cyber itu penting bagi UKM. Terus bagaimana kita melalui membangun budaya keamanan cyber itu melakukan langkah demi langkah, jangan sampai lengah dan tidak melakukan langkah sama sekali. Jadi kalau bagi kami ya keamanan cyber itu penting. Nanti bisa teman-teman sampaikan juga ke UKM. Jadi ini pentingnya membangun budaya keamanan cyber. Tipsnya adalah hindari rasa takut, ketidakpastian, dan keraguan. Aduh, your internet connection unstable. Oke. Terus tips yang berikutnya, bersikap positif, menguatkan, dan berorientasi pada tindakan. Meskipun ancaman dapat menakutkan, tapi kita tetap bisa melakukan sesuatu untuk sekalipun. Mulailah, tapi kita jadikan hal-hal baru ini istilahnya akan membantu kelancaran bisnis, kelancaran usaha atau pekerjaan kita. Slide ke-29 ke 30 atau 34 ini kemarin kita ditanyakan mengenai ini praktek ya, praktek langkah-langkah berikutnya. Terus ini penutup. Ya, sudah. Saya akan coba kembali lagi sebelum tanya jawab ya. Sedikit cara mengakses ke ini GCA Toolkit ya. Jadi GCA Toolkit itu sebuah tools yang istilahnya itu digunakan untuk, sebentar saya masuk ke Micromentor dulu ya, sudah masuk. Sedikit refreshing bagi teman-teman yang tadi malam ikut atau bahkan yang belum pernah bergabung. Nah, teman-teman bisa masuk di ini website micromentor.org ya. Kalau belum punya akun nanti bisa belajar dengan Mas Jeno atau dengan saya. Jadi dari micromentor.org ini ada beberapa fitur-fitur ya. Nanti kita bisa mendapatkan pelatihan. Kelihatan ya? Kelihatan ya, Mas Jeno? Kelihatan jelas, Mas. Saya kelihatan? Jelas kelihatan. Pak Duni harap mamer ke fotonya ya. Ya. Jadi dari sini masuk ke pelatihan saya. Lah iya, mano dan tak pindah. Teman-teman bisa klik ini, ada pilihan klik pelatihan saya. Ya.
Nah, klik pelatihan saya. Maksudnya yang mana? Micromentor.org itu ya, Pak Riza? Ya betul, micromentor.org. Terus teman-teman kalau belum punya akun bisa daftar ya. Nanti pilih yang bahasa Indonesia. Ini kayak daftar email ya. Nah, terus nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang upload foto, terus nanti pengalaman pendampingan. Jangan khawatir teman-teman. Kalau bicara di sini, kita masuk di sini sebagai sebagai mentor ya, meskipun teman-teman UKM. Jadi begini, ada dua pilihan. Ya, yang pertama adalah masuk sebagai wirausaha. Ya, meskipun misalnya contohnya Pak Desantoso ya memang wirausaha ya. Tapi di sini kita masuk mendaftar sebagai mentor, Pak. Karena nanti Pak D dan teman-teman ini akan mendampingi koperasi atau UKM-nya lah ya. Ya bahasanya belajar bareng kalau saya lah. Ya. Nah, dari sini masuk. Ya, ini kalau sudah siapkan foto terbaik, siapkan foto terbaik. Jadi nanti diklik ini akan ada beberapa pilihan-pilihan yang panjenengan ini sifatnya internasional ini. Jadi misalnya kalau Pak Desantoso upload di sini sebagai sebagai mentor, keahliannya di bidang produksi kopi, teman-teman ya bahasa Inggris ya pasti ya. Ini ada pilihan dari luar. Kalau kemarin saya masuk di sini malah yang disuruh dampingi teman-teman dari Afrika, dari Kolombia, wah malah ya itu senang sih tantangan kita juga ya sambil kita ngelatih bahasa Inggris. Tapi enggak lah, saya akan fokus di sini lah di samping istilahnya. Jadi gini, ini peluang teman-teman untuk go internasional misalnya sebenarnya. Kayak senior-senior ini ada Prof Hidup, ada Mas Firdan, Mas Nunung ya. Jadi bisa go internasional melalui sini. Melalui platform ini. Ya, balik lagi ke tadi ya. Ini masih di akun saya, ini muter-muter ini. Ya, balik lagi ke tadi, klik di pelatihan saya. Ya. Nah, ini malah saya kasih contoh nih ya. Jadi kalau teman-teman mau go internasional seperti ini saya nggak respon ini. Dari mana ini? Dari luar kalau nggak salah. Ini Prof Hidup kalau mau punya klien UKM di Zimbabwe atau di Tanzania bisa di sini, Prof. Oke, balik lagi diklik pelatihan saya. Setelah masuk di Micromentor, nah di pelatihan saya ini ada materi-materinya, ya. Pak Riza, ada sikap UKM pendamping, ya. Pak Riza, ini kan saya coba nyari ke micromentor.org. Ya. Terus pelatihan saya berarti. Ini nggak ketemunya bukan ke jenengan. Ya, pelatihan saya. Ya. Enggak. Oh ya, jadi begini. Jenengan masuk sebagai mentor, pasti nanti akan sebagai mentor. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang masuk sebagai wirausaha, ya nyari mentor, bisa juga nanti ketemu mentor saya, ketemu Mas Yeno gitu. Tapi karena ini programnya adalah pelatihan untuk pendamping UKM, jadi harapannya nanti teman-teman mendampingi UKM, ya kan, mendampingi teman-teman lah ya, belajar bareng karena ilmunya dapat duluan. Nah nanti saran saya panjenengan masuk sebagai mentor, ya. Nah di pelatihan saya ini baik panjenengan masuk sebagai wirausaha atau mentor itu akan menemukan fitur-fitur seperti ini. Ada sikap pendamping, sikap bagi wirausaha, ya kan. Pendamping itu ya mentor itu. Terus yang kita pelajari 3 hari terakhir ini keamanan cyber. Ini kita klik. Ya, kita klik.
Ini materinya, kalau nggak salah di bawah ini. Oh iya, muncul di bawah. Harus digerakkan. Jadi ini bukan yang ini model apa page click itu enggak. Jadi harus diklik dulu baru nanti kita gerakkan ke bawah. Ini muncul di bawah ini. Nah ini teman-teman Pak De Santoso dan teman-teman yang baru gabung ya, yang tadi malam belum bisa join. Jadi jangan khawatir, ini dipindah ke bahasa Indonesia bisa. Diklik pilihan bahasa Indonesia. Jadi di sini ada dasar-dasar tentang ancaman cyber, termasuk toolkits-nya. Toolkit keamanan cyber. Ya. Ini bisa diklik nanti masuk pelajari. Terus lah ini yang dimaksud dengan Global Cyber Alliance, buku panduan toolkits. Jadi dengan klik di sini muncul panduannya. Jadi platform ini sangat sangat user friendly ya, apa istilahnya itu? Bagi orang awam itu kalau mau belajar tuh insya Allah paham lah, mudah untuk memahami platform ini. Nah. Ini ada VCA Toolkit. Nah, ini lagi muter-muter ini. Diklik yang tadi baru keluar materi di dalamnya. Nah, yang bahasa, berarti kalau pilih bahasa Indonesia sudah bentuk tulisan bahasa Indonesia. Ada 23 halaman buku panduan toolkit untuk keamanan cyber. Dan ini dibuat standar internasional ya. Nah, sama. Jadi kalau teman-teman yang tadi malam belum bisa gabung, sekarang gabung dengan mempelajari ini, tapi sambil praktek ya. Sambil praktek itu bisa praktek online, langsung connect ke internet, itu akan mudah memahami. Insya Allah lah, monggo. Nah, di sini ada semuanya. Gitu, mungkin ada pertanyaan? Salah satu, nah ini yang akan saya share ya, salah satu toolkit yang berguna itu namanya periksadata.com. Nyuwun sewu, satu contoh saja. Pak De Santoso punya email pribadi apa? Yang Gmail atau Yahoo? Gmail mungkin? Gmail apa? Ya, apa emailnya apa? Tulis saja. Bisa Di ditulis sini di chat. periksa data. D Santos. DHE. Santos. Terus ya? Santos. Disambung. Ya. Disambung ini ya. DHE SANTOS. Betul? S-nya 2. Pakai H. S-nya 2. Pakai H. TH. TH Santos. Iya. Ini kalau ilmu branding Pak D, kalau ilmu branding ya, kalau De Santos itu orang udah wah keren ini. Ini kayak Amerika Latino. Tapi kalau udah ditambahi H, iki wong Jawa. Tos. Oke. desantos@gmail.com ya. Betul ya? Iya. Nah, aplikasi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana email jenengan itu diserang, dihack. desantos@gmail.com. Udah gini aja ketik. Monggo nanti teman-teman yang lain juga bisa mempraktekkan ya secara langsung. Nah, ini periksa sekarang. Ini masih connecting. Ya, keluar di bawahnya. Nah, bisa dibaca Pak D? Ya. Apa? Panjenengan pakai Canva?
Canva. Ya. Canva. Ya. Data yang bocor. Nah, ini Pak D. Jadi teman-teman bisa ngecek ya. Jenengan pasti pakai Canva, tanggal kejadiannya tanggal 24 Mei 2019. Data yang bocor adalah email, lokasi geografis, nama lengkap, dan lain-lain. Total keseluruhan data yang bocor ini ada 137 juta. Jadi dari sekian ini salah satunya panjenengan. 2019 ya. Terus jenengan pakai Topet juga ya. Nah, ini yang kemarin lagi rame-ramenya data Topet bocor tuh ya ini. Tanggal lahir, email, jenis kelamin, jumlah total data yang diambil salah satu dari 71 juta sekian ini adalah data jenengan. Caranya apa? Ya ini passwordnya diganti gitu aja. Rutin diganti. Nah, ya kan? Iya. Itu. Jadi ini yang apa? Kita gimana Pak Riza? Seandainya dari data itu terjadi permasalahan, otomatis kita yang kena dong. Ya, ini teman-teman UKM juga sekian juta ini pasti kebanyakan UKM. Makanya kita memang bahasanya tidak, tadi disampaikan di depan ya, kita tidak bisa menghindari risiko-risiko kayak ini, tapi kita mengurangi, memitigasi kemungkinan ke depan itu terjadi lagi. Dengan salah satunya ganti email, terus ada yang diajarkan tadi, kita belajar tadi malam itu kan ada faktor ya, faktor 2 kali autentifikasi, 2GFA ya, 2GFA autentifikasi di YouTube tadi sudah di YouTube sama Mas Yeno. Jadi ini sudah terjadi. Untuk ke depan supaya ini tidak terjadi lagi, password kita ganti secara rutin, dan kita juga harus berhati-hati pada saat akun-akun email kita itu connect ke ini kan free Canva itu untuk desain kan ya. Ya Pak D ya, ini untuk desain ini. Ya untuk desain. Jadi kalau kita bicara email bocor, ini berarti apa? Emailnya itu nanti coba jenengan lihat spam digunakan misalnya ya. Kalau ini kemarin yang Tokopedia katanya dijual data ini dijual ke perbankan katanya sih, tapi ini juga masih belum pasti. Gitu. Ya. Contoh yang pernah dibobol ya, misalnya Yeno Subroto@gmail.com. Ini emailnya Mas Yeno nih. Ya, ketik, periksa sekarang. Nah, ini masih muter-muter. Nah, ada indikasi nggak di bawahnya? Nggak ada. Wah, selamat. Berbagai kebocoran data yang selama ini terjadi belum pernah melibatkan data pribadi milik Anda. Gitu. Pak D, jadi monggo teman-teman nanti bisa mencoba aja di periksadata.com. Ini materinya berarti cuma untuk ganti password ya? Ya, itu salah satu ganti password. Terus yang tadi malam ada materi itu kita memperbarui Pak, kalau misalnya WA itu kan ada ini ya, ada perbarui Android WA-nya, program WA-nya, ya kan ada itu. Terus kalau misalnya Microsoft, kita pakai Microsoft ya, kita perbarui apps kita, operating sistemnya, OS kita. Gitu Pak Ade. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan, ini jam 3:04. Mungkin Mas Yeno bisa memandu. Monggo yang mau tanya, kita batasi sampai jam 3 nih Mas Yeno. Asar. Ya boleh.
Mungkin dikasih kesempatan buat teman-teman yang belum. Ya, monggo kalau pernah mau bertanya tanya. di sini ada. Belum pernah tanya. Ada Mas Ruby Handoko, ada Bu Nini, Mas Rahmat, terus ada Prof. Hidup Marsudi, Mas Firdan, ya, tadi malam sudah bergabung. Ada pertanyaan, monggo silahkan. Saya daripada mendingan saya tak aja ya, tak tanya aja lah. Nyuwun sewu Mas Ruby Handoko kalau boleh berkenalan. Panjenengan dari mana? Halo Mas, mau takon sipe. Sopo meneh. Ya silakan. Om. Mas Reza, selamat sore. Om dosen, mau nanya nggih. Aku kan pernah Iya, pakai silakan. Canva juga. Terus kan karena ya HP jadul Ya. lah gitu. Karena Oke, HP jadul, terus? karena memori penuh, terus tak uninstall. Itu kira-kira gimana? Kalau saya tadi ada kasus baru tahu tadi punyanya Pak De Santoso. Kalau Canva pernah begitu ya coba jenengan dicek aja nanti di laptop atau di di komputer atau di laptop lah supaya kita bisa ngecek atau langsung aja dari HP. Dicek dulu itu pakai periksadata.com. Emailku lali sing tak lebokno ya. Emailku Lali apa lali nih? sing tak lebokno. Email sing tak anggo Canva itu lupa. Ini melanu mau kan bukan. Tadi kan Pak De Santoso juga tanya, apakah ini Sultan, apakah ini Akfa, apa ini dan jenengan satu orang identitasnya 10. Halo. Ya kan? Tadi Pak De Santoso ini. Pak De Santoso, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rahmat siapa? Pak Akfa apa Pak Sultan? Ya wes go, konco lama sedulur lanang Pak De. Assalamualaikum. Nggak yakin kalau nggak nampak face-nya nih, jangan sembunyi terus. Alah, wes gede. Pokoknya aku kenal kowe gede. Wes aku tak karo Pak dosen sih. Lah itu kira-kira ngatasinnya piye, Om? Lebokne email satu-satu ya? Enggak. Bukan, iya Pak. Kalau jenengan punya email, Sultan punya email, Akfa punya email, nanti ada merek lagi Pak De. Mereknya Kopral Pak De. Kopral snack. Yo Om. email meneh. Kopral Rano. Kopral Rano. Nuknan tok karo Akfa Tapi kok. Facebook. Nah. Ayo wes. Pak De Santoso ketawa. Enggak Om. Dikan aja dicoba satu-satu ya. Dari itu kan akan ketahuan akun email apa yang bahasanya itu dihack sama Canva mungkin kali ya. Coba dicek satu-satu lah antara. Oke, siap nanti tak jajale Om. Jadi ya saran saya ya setelah itu langsung ganti password aja sih kalau menurut ilmu ini. Gitu ya Om Rahmat. Itu beberapa siang. Itu yang udah tak ganti password kok Om. Ada tak ganti password. Ya. Terus ya, Om, siap, kalau ya. apa itu? Kalau pencurian yang di Facebook, yang di pencurian di Facebook yang kemarin yang tak share itu Om. Di grup. Itu langkahnya pengaturan. Oh iya, terus, itu kan ya tip. Ya itu dinonaktifkan ya. Insya Allah FB-nya enggak kecolongan nanti. Oh gitu ya. Ya weh. Oke, lihat gitu kan nulis statusnya dengan WA grup mana toh. Bahwa ini adalah cara untuk konco-konco kan enggak nganu toh. Oh nggih. Siap. Langkah-langkah itu loh. Siap Master, siap. Pokoknya murid siap melaksanakan tugasnya. Matur nuwun. Nggih. Pak De Santoso ngapunten nggih. Assalamualaikum. Warahmatullahi dalan iki. Dalan iki. Nggih, nyuwun sewu Pak Ermanto, monggo masih ada waktu ini. Ada yang mau kita diskusikan. Tadi kayaknya ada say hello. Pak Ermanto Maksum. Mas sore Mas Reza. Siap. Monggo. Masih di jalan ya. Itu tentang Google Drive. Ya.
manakala di Google Drive kita membagi yang si data putus-putus ya, kayaknya videonya dimatikan aja nggak apa-apa Pak D, yang penting suaranya jelas. Nah, Oke. siap, monggo. Siap. Di Jadi Google yang Drive di bagaimana? Google Drive itu kan ada bagikan ya, folder saya bagikan. Nah, pada saat kita menggunakan yang bagikan itu, apakah yang nanti menerima bagikan itu masih bisa melihat Google Drive yang lain di Drive kita? Ya, jadi begini, itu ada dua fungsi kalau di Google Drive. Yang pertama adalah kalau Pak Hermanto cukup untuk menyimpan data, tidak perlu dibagikan. Ya, jadi tidak perlu dibagikan. Saya kasih contoh aja misalnya, kenapa Mas Yenu ngirim data di Google Drive, terus di situ ada bagikan. Supaya apa? Saya dan teman-teman, kan kalau dibagikan itu kan pasti ada linknya kan, yang panjang itu loh, hurufnya karak-karuan itu loh. ABCDS, bla 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 gitu lah. Itu kan bagi orang yang punya akses itu, karena Mas Yenu membagikan linknya ke kita untuk mengisi data, nah, itu baru bisa dibagikan. Tapi kalau Pak Hernanto fungsinya hanya untuk menyimpan data, itu jangan pilihan bagikan itu nggak usah diklik, dilewatin saja. Kecuali apa? Ya, contohnya aja. Pak Hernanto mau melakukan kuesioner kepuasan pelanggan, ya. Kenapa ini? Apa layanan di kafenya saya, kafe apa ya punya panjenengan itu? Bagaimana pendapat atau penilaian Anda? Nah itu panjenengan di fungsi Google Drive yang kedua adalah kalau kita ingin mendapatkan data kuesioner. Nah terus linknya baru dibagikan ke siapa? Ya, diupload ke WA Group, diupload ke apa? Diupload ke mungkin lewat email, dikirim lewat email gitu. Jadi ada dua fungsi. Makatan Pak Hernanto. Mungkin bisa, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Masih ada waktu Pak Riza. Jadi monggo Pak Sdi Santoso. Tinggal 5 menit lagi sebelum nanti ditutup. Monggo silakan. Sekarang ini kan memang lagi banyak ya beredar link-link di WA maupun di Facebook yang konon nih katanya. Begitu kita klik, kita akan kehilangan data. Kita akan terjadi malah pencurian data. Nah, sebagai orang awam, tentunya kita nggak tahu mana itu yang akun abal-abal, mana itu yang memang beneran. Untuk membedakan itu, setidaknya kita punya dasar. Kira-kira yang nanti akan menjerumuskan menjadi akun abal-abal gimana caranya deteksi itu? Ya, Pak D. Santoso memang agak susah sih. Jadi kalau itu namanya phishing ya. Tadi malam ada materinya itu. Nah itu namanya phishing. Jadi dengan menampilkan link-link bisa dikirim ke WA Group, teman-teman kopi misalnya dikirimi, tolong klik ini ya. Itu juga kalau pertama kalau memang itu tidak ada hubungannya dengan kita, maksudnya usaha atau apa yang baru dilakukan saat ini, saran saya nggak usah dibuka, apalagi mencurigakan. Amannya gitu. Kadang-kadang orang penasaran itu, diklik lah. Ya, meskipun itu tahapan pencurian datanya tidak tidak langsung ngeklik langsung, tapi kan pasti akan ada perintah-perintahnya. Satu, tolong ini, kedua ini, ya. Terus ada yang ketiga, TRF misalnya transfer sekian, lah itu baru kehilangan ya kan, kayak gitu. Transfer dengan nomor rekening sekian, nah itu yang mencurigakan. Saran saya kalau tidak ada kepentingan atau kebetulan kita saat itu tidak mendaftar program-program pemerintah. Misalnya yang sering sekarang agak riskan itu BLT, Pak. Iya, betul. Teman-teman juga diingatkan ya, itu hati-hati itu BLT itu juga yang katanya kalau merasa tidak mendaftar dan daftar kita resmi ya kita tunggu aja informasi resmi. Tipsnya seperti itu. Terus yang penting lagi nih, vaksinasi. Vaksinasi itu juga kadang-kadang ya itulah kalau orang jahat itu segala kesempatan, peluang atau
Bang Napi itu bilang kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan dan peluang atau apa ya. Hal gitu kan juga harus diperhatikan ya. Saya kira tidak Pak D. Jadi gini, kalau mencurigakan nggak usah lah, aman lah, gitu. Jadi secara detail tidak bisa ya kita analisa di awal detail tidak bisa ya Pak. Kita secara rinci apakah ini nggak bisa, agak susah karena begini, tipikal warga 062 warga net 062 istilahnya itu kan penasaran yang pertama, terus dia yang tadinya udah dilarang jangan dibuka ya dibuka kayak gitu. Jadi intinya penasaran itu tadi, orang akan tapi harapan kami ya, tim dari Sigap ini, saya Mas Inu dan teman-teman, nanti kita tetap belajar bareng-bareng melalui WA Group. Ilmu-ilmu ini itu tadi istilahnya begini Pak D. Santoso, kita meminimalkan risiko atau memitigasi risiko, memindahkan ya dengan pengetahuan mengenai cyber security ini. Gitu, Pak. Ya kita secara ini penting ora ya kita nggak akan tahu gitu loh. Kalau misalnya begini, tolong klik bagi Anda yang sudah melakukan pendaftaran vaksinasi. Kalau Pak D. Santoso merasa belum pernah melakukan vaksinasi ya jangan diklik gitu loh. Wong aku ora daftar kok gitu loh. Kecurigaan itu akan muncul itu harusnya. Seperti itu. Mengatakan ya Pak D. Santoso, Pak Ernanto, hati-hati di jalan. Kameranya jangan dinyalakan, yang penting earphone-nya aja supaya kita bisa komunikasi. Gitu Mas Yeno. Usul kalau bisa adakan pertemuan langsung sekali dengan W3M ya. Oke. Moga Mas Yeno. Oke, terima kasih. Atau mungkin Mas bisa diakhiri. Ya. Terima kasih Mas Riza. Berhubung waktunya sudah jam 3.15.00 sekarang. Nah, ini berhubung tadi banyak yang telat atau bagaimana ya bisa dimaklumi karena aktivitas pekerjaan. Demikian juga ini juga aktivitas pekerjaan Mas Riza juga saya. Kebetulan jam 15 ini Mas Riza mungkin ada kuliah, jadi bisa dimaklumi. Jadi tanpa panjang lebar, kayak ngerti-ngerti ya. Aku ngomong. Kelas karyawan. Iya, tidak panjang lebar. Jam 4. Oh, jam 4 ya, persiapan dulu lah gitu. Makan sih, makan siang sih. Iya. Tanpa panjang lebar, terima kasih semuanya buat teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang bisa hadir di Zoom kali ini. Kita belajar bersama di keamanan siber. Nah, materi tadi sudah dibahas dan kemarin juga sudah dibahas semuanya, walaupun tidak semuanya mengikuti. Nah, akan tetapi materi tetap akan share ke WA Group. Nah, jadi nanti akan saya share ke WA Group, demikian juga YouTube-nya, gitu ya. Kalau YouTube nanti akan saya upload juga, entah nanti atau besok, yang jelas akan saya share. Demikian Bapak Ibu semuanya, apabila ada kesalahan, kekhilafan dari saya, Mas Reza, saya minta terima kasih minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang jelas atas kehadiran dan partisipasinya saya terima kasih semuanya buat Bapak Ibu semuanya. Dengan demikian saya ucapkan terima kasih kembali dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi Zoom meeting kali ini selesai dan ditutup. Dan kalaupun ada perkembangan selanjutnya, misalnya ada atau apa, nanti akan saya share di WA Group. Terima kasih, demikian. Selamat sore, selamat menjalankan aktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Salam. Amin, terima kasih. Waalaikumsalam. Pak D.
Pak Ertanto, Mas Ruby, Ya, Pak Iduk, sama-sama, Mas Mini, Firdan. Mas Nunung, Mas Firdan. J. Nanti silaturahmi di WA grup aja kita kalau diskusi-diskusi. Siap lah. Oke, Mas Firdan. Terima kasih. Matur nuwun, pamit. Waalaikumsalam. Ya, Mas Firdan. Matur nuwun, Mas Firdan. Waalaikumsalam. Izin live duluan.